Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Siti Salamah Boru Ginting MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar matematika, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script dalam meningkatkan hasil belajar matematika materi teorema Pitagoras pada siswa kelas 8 MTSS YPI Subulul Huda Saintis. Nah, yang pertama itu latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif. Kemudian belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Dan matematika adalah ilmu tentang logika yang berhubungan dengan bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang terbagi menjadi tiga cabang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan, banyak model pembelajaran yang harus diterapkan di sekolah. Mengingat banyaknya tujuan yang ingin dicapai, adanya lingkungan belajar yang berbeda, kondisi siswa yang berbeda, karakteristik materi yang berbeda, dan lain-lain. Tidak mungkin membangun model yang baik untuk semua proses belajar mengajar. Aktivitas penggunaan metode yang bertentangan dengan tujuan pendidikan merupakan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, banyak bahan pelajaran yang terbuang sia-sia hanya karena penggunaan metode tersebut, hanya berdasarkan kehendak guru, bukan berdasarkan kebutuhan siswa atau sifat situasi kelasnya. Kemudian mengingat pentingnya matematika dalam dunia pendidikan, seharusnya matematika menjadi mata pelajaran yang disukai atau diminati siswa di sekolah. Namun, pada kenyataannya banyak siswa yang kurang tertarik untuk mempelajari matematika. Banyak juga siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit dan membosankan, serta menakutkan dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti menerapkan model pembelajaran cooperative script, di mana cooperative script itu adalah salah satu strategi pembelajarannya, di mana siswa itu bekerja secara berpasangan dan bergiliran merangkum bagian materi pembelajaran. Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa berpikir sistematis dan fokus terhadap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, yang bagian B-nya identifikasi masalah. Nah, batasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, kurang tepatnya metode mengajar yang digunakan seorang guru matematika dalam menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, bertumpunya proses belajar mengajar pada aktivitas guru sehingga menimbulkan penguasaan konsep pada siswa itu kurang. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran masih didominasi dengan metode konvensional sehingga membuat kurangnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian C, batasan masalah. Nah, agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus atau lebih terarah, perlu diterapkan suatu dasar masalah. Maka masalah yang diteliti atau dibatasi hanya pada penerapan model pembelajaran cooperative script dalam meningkatkan hasil belajar matematika materi Pitagoras pada siswa kelas 8 MTS YPI Subulul Huda Saintis. Kemudian yang D itu untuk rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan batasan masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah penerapan model pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi teorema Pitagoras di kelas 8 MTS YPI Subulul Huda Saintis.
Kemudian tujuan penelitian. Jadi berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa pada materi teorema Pitagoras kelas 8 MTS YPI Goda Saintis. Kemudian yang F-nya yaitu bagian manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama untuk siswa, untuk guru, dan untuk peneliti. Nah, langsung saja untuk siswa itu untuk menumbuhkan, manfaatnya itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa serta meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Kemudian manfaat terhadap guru yaitu sebagai bahan tambahan bagi guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau ruangan dan membantu guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif script. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu sebagai bahan informasi atau pengetahuan serta masukan dan menambah wawasan mengenai pembelajaran. Kemudian pada bagian bab 2 itu landasan teori. Jadi yang pertama di sini dibahas yaitu pembelajaran kooperatif script. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama itu pengertian pembelajaran kooperatif script. Nah, model pembelajaran dapat kita artikan sebagai alat atau rancangan yang dilakukan ataupun diterapkan guru saat proses belajar mengajar langsung. Nah, kooperatif script ini adalah suatu cara bekerja sama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan materi-materi yang dipelajari. Nah, dengan adanya model pembelajaran kooperatif script, siswa akan terlatih untuk mengembangkan ide-idenya sehingga siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan dapat membantu siswa untuk membiasakan belajar berdasarkan sumber, bukan guru. Dengan begitu, siswa tidak hanya terpaku kepada apa yang disampaikan oleh guru saja, tetapi bisa mengembangkannya atau mengembangkan pengetahuannya yang dia dapatkan dari sumber lain. Kemudian model pembelajaran kooperatif script ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Selain itu juga untuk lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Nah, dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian model pembelajaran kooperatif script ini baik digunakan dalam pembelajaran karena dalam model pembelajaran ini siswa dituntun untuk menumbuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru, daya berpikir kritis dan mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru dan yang diyakini itu benar. Nah, model pembelajaran kooperatif script ini juga merupakan model pembelajaran yang mana cara kerjanya siswa bekerja secara berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Nah, kemudian langkah-langkah dari kooperatif script ini yang pertama guru membagi siswa untuk berpasangan, kemudian guru membagi wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Kemudian yang keempat, pembaca membacakan ringkasannya selengkap mungkin, sedetail mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Kemudian yang berikutnya, bertukar peran. Semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar, begitupun sebaliknya, serta lakukan terus seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Kemudian kelebihan dari pembelajaran kooperatif script ini yang pertama mengajarkan siswa menjadi lebih percaya pada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain. Nah, kemudian yang kedua mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Ini bermakna secara khusus ketika dalam proses pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa lemah dan menerima perbedaan ini. Maksudnya di sini siswa juga dilatih untuk bisa saling menghargai atau saling menghormati sesama
siswa, tidak saling menjatuhkan gitu. Kemudian yang keempat, suatu strategi efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan yang lain, serta meningkatkan keterampilan memanajemen waktu dan sikap positif terhadap sekolah. Kemudian yang kelima itu kooperatif script ini banyak menyediakan kesempatan pada siswa untuk membandingkan jawaban dan menilai ketepatan dari jawaban tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu hasil belajar matematika. Nah, di sini juga kita harus membahas mengenai hasil belajar matematika. Yang pertama itu pengertian dari hasil belajar matematika. Nah, hasil belajar ini dapat diartikan sebagai suatu hasil atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu setelah melalui proses belajar, di mana kemampuan tersebut belum ada pada dirinya. Nah, di sini ada satu pendapat para ahli, yaitu menurut Mulyasa, hasil belajar itu merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan tingkah laku yang bersangkutan. Nah, kemudian sedangkan menurut Gegni yang dikutip dari buku Nana Sujana membagi 3 hasil belajar siswa, yakni informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sifat dan keterampilan motoris. Hasil belajar ini dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian indikator hasil belajar matematika. Nah, di sini ada pendapat ahli yaitu Benjamin Bloom yang secara garis besar membagi klarifikasi indikator hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kemudian yang ketiga itu teorema Pitagoras. Pertama kita bahas dulu pengertian dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya. Kemudian membuktikan teorema Pitagoras secara deduktif. Kemudian lanjut bagian penelitian terdahulu. Di sini saya memberikan 2 penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul saya, yaitu yang pertama skripsi Sakiahtun Hasanah Pane. Di sini dia skripsinya proposalnya yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif script terhadap hasil belajar siswa pada materi fungsi di kelas 8 MTSN 2 Padang Sidimpuan. Nah, pada penelitiannya itu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi fungsi kelas 8 MTSN melalui model pembelajaran kooperatif script. Kemudian yang kedua skripsi dari Aprida Healthy, di mana judulnya itu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group investigation terhadap hasil belajar matematika materi Pitagoras kelas 8 SMP Negeri 4 Kecamatan Angkola. Pada penelitiannya itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pembelajaran kooperatif tipe group investigation atau GI terhadap hasil belajar matematika siswa materi Pitagoras kelas 8 SMP Negeri 4 Kecamatan Batang Angkola. Kemudian untuk kerangka berpikir. Nah, model pembelajaran kooperatif script dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikarenakan di dalam model pembelajaran kooperatif script ini siswa diajarkan atau dilatih menjadi lebih berani, lebih percaya diri, dan dapat mengembangkan idenya sendiri, serta dapat membandingkan dengan ide temannya. Kemudian dengan adanya model pembelajaran kooperatif script yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran akan menunjukkan keberhasilan siswa dalam belajar. Dari keberhasilan siswa tersebut, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya matematika siswa kelas 8 MTSS YPI Subulul Huda Saintis. Kemudian D, hipotesis tindakan. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah yang diteliti.
Nah, hipotesis juga merupakan salah satu komponen penelitian berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka diambil suatu hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif script dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi teorema Pythagoras di kelas 8 MTS YPI Subulul Huda Saintis. Nah, kemudian untuk bab 3 itu tentang metode penelitian. Yang pertama, yang bagian A-nya jenis dan metode penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang dilaksanakan pada adalah penelitian tindakan kelas atau lebih dikenal dengan PTK. Penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian praktis untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga merupakan bentuk reflektif berupa tindakan tertentu agar dapat memperbaiki praktik pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien serta profesional. Kemudian B, lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di MTS YPI Subulul Huda Saintis, Jalan Musyawarah nomor 220 Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, mata pelajaran yang diteliti adalah matematika di kelas 8 tahun ajaran 2022-2023. Kemudian untuk waktu penelitian ini direncanakan terhitung mulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022. Nah, kemudian yang C, latar dan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS YPI Subulul Huda Saintis tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Alasan pemilihan kelas ini adalah karena kemampuan dalam memahami pembelajaran matematika siswa kelas 8 masih tergolong sangat rendah, sedangkan objek penelitiannya yaitu adalah penerapan model pembelajaran kooperatif script yaitu objek penelitiannya itu penerapan model pembelajaran kooperatif script untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Pythagoras di kelas 8 MTS YPI Subulul Huda Saintis. Kemudian untuk D, prosedur penelitian. Nah, ada pun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian itu yang ada dua siklus pertama dan siklus kedua, di mana siklus pertama dan siklus kedua itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian untuk E, instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara observasi dan tes. Kemudian untuk analisis data dalam penelitian ini dianalisiskan menggunakan teknik analisis deskriptif. Model pembelajaran yang diterapkan berhasil meningkatkan yang bertujuan untuk mengetahui predikat dari tiap aspek keefektifan pembelajaran yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui apakah penerapan hasil belajar siswa atau tidak. Analisis data yang digunakan yaitu observasi dan cara penilaian tes. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.